Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Baiklah, saya Yunda dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya dan berkembangnya kerajaan Islam tertua di Indonesia, Kerajaan Pasai dan Kerajaan Malaka. Sejarah berdirinya Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Munculnya kerajaan ini diawali dengan kedatangan pedagang dari Arab, India, dan Persia yang singgah untuk berdagang di Indonesia. Akhirnya, lama-kelamaan para pedagang ini kemudian menetap dan membangun sebuah kerajaan yang bernama Samudra Pasai. Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil yang merupakan seorang pimpinan angkatan laut dari Mesir pada tahun 1267 di Aceh. Tujuan didirikannya kerajaan ini adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama lada yang sangat berlimpah di tanah Indonesia. Perkembangan dan masa kejayaan Samudra Pasai. Pada bidang perekonomian, pengawasan terhadap perdagangan serta pelayaran itu merupakan sendi-sendi kekuasaan yang memungkinkan kerajaan memperoleh penghasilan dan pajak yang besar. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional pertama untuk mengekspor sutra dan lada. Bukti masa kejayaan Samudra Pasai. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai pusat penyebaran agama dan pusat perdagangan. Yang kedua, Sultan Malik At-Tahir II menyediakan istananya untuk digunakan sebagai tempat musyawarah para ulama. Dan yang ketiga, kerajaan memiliki sikap terbuka dalam berhubungan dengan negara lain. Peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Hikayat Raja Pasai tahun 1360 Masehi. Yang kedua, Kitab Durrul Al-Manzun karya Maula Abu Ishaq. Yang ketiga, Uang Dirham. Dan yang terakhir, Makam para pemimpin Kerajaan Samudra Pasai. Masa keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Faktor internal. Yang pertama, tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik At-Tahir. Yang kedua, terjadi perebutan kekuasaan. Faktor eksternal. Yang pertama, serangan dari Majapahit tahun 1339. Yang kedua, serangan Portugis. Dan yang terakhir, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Sejarah berdirinya Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Malaka, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara antara tahun 1380 sampai dengan tahun 1403 Masehi. Kemudian mencapai puncak kejayaan di abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan oleh Portugal tahun 1511. Masa kejayaan Kerajaan Malaka. Kerajaan ini memperoleh masa kejayaannya di masa kepemimpinan Sultan Muzaffar Shah yang menjabat tahun 1444 hingga 1459. Pada catatan sejarah Kerajaan Malaka diketahui bahwa ia berhasil menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan antara barat dan timur. Pada zaman itu, kerajaan tersebut mengeluarkan mata uang sendiri sebagai respon atau perkembangan signifikan pelabuhan Malaka.
Sultan Muzaffar Shah merupakan raja kelima yang memerintah Malaka. Ekspansi kesultanan ini bergeliat pesat pada masanya. Dia berhasil menaklukkan antara lain Manjong, Selangor, Batu Pahar, Kampar, dan Indragiri. Kebesaran Malaka terjadi pada sektor ekonomi. Pelabuhan Malaka menjadi pusat pengumpulan rempah-rempah dari Maluku untuk kemudian diperdagangkan dengan para pelaut mancanegara di luar itu. Penguasa Malaka juga diuntungkan dengan pajak jalan yang ditarik dari kapal-kapal besar yang melewati perairan ini. Peninggalan Kerajaan Malaka. Yang pertama, Masjid Agung Delhi. Yang kedua, Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Ketiga, Masjid Johor Baru. Yang keempat, Benteng Formosa yang merupakan bukti penaklukan Malaka oleh pasukan Portugis. Dan yang terakhir, mata uang yang merupakan peninggalan dari akhir abad ke-15. Raja pendiri atau Sultan Kerajaan Malaka. Yang pertama, Permaisuri yang bergelar Muhammad Iskandar Shah tahun 1380 sampai tahun 1424. Yang kedua, Sri Maharaja tahun 1424 sampai dengan 1444. Yang ketiga, Sri Paremasuara Dawa Shah tahun 1380 sampai dengan tahun 1424. Yang keempat, Sultan Muzaffar Shah yaitu tahun 1445 sampai dengan 1459. Yang kelima, Sultan Mansur Shah tahun 1459 sampai dengan 1477. Yang keenam, Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1477 sampai dengan tahun 1488. Dan yang terakhir, Sultan Mahmud Shah tahun 1488 sampai dengan tahun 1551. Perekonomian. Kehidupan ekonomi. Sejak Kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai. Raja dan pejabat kerajaan turut serta dalam perdagangan dengan memiliki kapal dan awaknya. Kapal tersebut disewakan kepada perdagangan yang hendak menjual barangnya ke luar negeri. Kehidupan sosial dan budaya. Malaka merupakan pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan. Banyak pedagang yang singgah di Malaka untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang mereka cari seperti rempah-rempah. Budaya yang masuk ke Malaka pun dibawa oleh para pedagang, baik itu pedagang dari India maupun Timur Tengah. Malaka bisa dikatakan sebagai pintu masuk budaya luar pada masa itu. Runtuhnya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka runtuh akibat serangan Portugis pada 24 Agustus 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sejak tahun itu para keluarga kerajaan menyingkir ke negeri lain. Kerajaan Malaka merupakan kerajaan yang sangat lemah. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian kecil Semenanjung Malaya. Hal ini menambah suram kondisi Kerajaan Malaka. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.